Video ini akan membahas mengenai alat project monitoring kualitas air. Sebagai langkah awal, kita harus mengetahui alat apa aja yang akan digunakan untuk project alat monitoring kualitas air. Berikut alat dan bahan yang akan kita gunakan itu ada 6. Ada ESP8266, NOT MCU, sensor TDS, LCD OLED, sensor DS, kabel jumper, sensor pH, dan 2 buah resistor. Untuk langkah selanjutnya yaitu adalah proses perakitan alat, di mana untuk awalnya itu kita merakit sensor DS ke NOT MCU ESP8266. Di sini terdapat 3 pin di sensor DS, yaitu ada D0 yang akan kita pasangkan ke D5 yang ada di NOT MCU ESP. Selanjutnya ada pin positif yang akan kita pasangkan ke 3 volt yang ada di NOT MCU, dan terakhir pin ground kita pasangkan ke ground yang ada di NOT MCU. Selanjutnya alat yang kedua yaitu ada TDS. Nah, TDS ini akan kita pasangkan ke NOT MCU ESP juga, di mana TDS ini juga terdapat 3 pin. Yang pertama itu ada pin A, kita pasangkan ke A0 yang ada di ESP8266. Untuk pin plus kita pasangkan ke 3 volt, dan untuk pin negatif kita pasangkan ke pin ground yang ada di NOT MCU ESP8266. Kemudian kita rakit modul pH. Kita menggunakan pin V+, ground, dan PO. Kita menggunakan kabel jumper untuk menghubungkannya. Kita sambungkan pin ground ke ground. Dan untuk pin V+ kita sambungkan ke 5 volt atau bisa juga ke 3 volt, tetapi sensor pH ini lebih akurat jika di 5 volt. Untuk selanjutnya kita rakit LCD OLED ke ESP8266 menggunakan kabel jumper, di mana LCD OLED ini terdapat 4 pin, yaitu ada FCC, ground, SCL, dan SDA. Di sini pin FCC kita sambungkan ke 3 volt yang ada di NOT MCU ESP. Kemudian pin ground kita sambungkan ke ground, dan pin SCL kita sambungkan ke D1, dan pin SDA kita sambungkan ke D2. Maka inilah hasil dari rakitan alat-alat project monitoring kualitas air sebelum menggunakan resistor dan breadboard. Selanjutnya kita pasang kabel USB di ESP dan disambungkan ke laptop. Selanjutnya kita membuka aplikasi Arduino IDE untuk melakukan pemrograman dasar NOT MCU ESP8266. Pertama, klik File, Preference, terus Ctrl, Additional, maka ada Board Manager.
URLs. Nah, bagian URLs-nya itu isi atau ketik link yang sudah saya letakkan. Kemudian kita klik tools board manager, klik di situ ESP8266. Kemudian install. Di situ karena saya sudah menginstal jadi tulisannya remove. Silahkan nanti diinstal terlebih dahulu. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian kita klik lagi tools, pilih board, kemudian pilih ESP8266 dan pilih Node MCU 1.0. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu klik tools, pilih port, pilih COM10. Langkah selanjutnya adalah persiapan software dengan klik tools, pilih manager libraries. Kemudian klik Blink dan install. Kemudian setelah Blink terinstall, kemudian klik lagi di libraries-nya, itu Dallas Temperature. Klik saja Dallas Temperature. Kemudian install. Lanjut kita install OneWire. Dan untuk selanjutnya itu kita akan install Adafruit SSD 1306 dan Arduino JSON seperti pada video. Kemudian masukin codingan program TDS dan DS18B20 ke dalam Arduino IDE. Kemudian upload codingannya. Ditunggu prosesnya hingga selesai. Melihat nilai sensor di LCD OLED. Artinya codingan kita sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita buka Chrome, kita klik Blink Code. Sebelumnya teman-teman
silahkan membuat akun dahulu di handphone. Nah, di sini saya sudah memiliki akun, maka saya akan langsung login menggunakan password dan Gmail. Kemudian klik Developer Zone, pilih My Template. Nah, untuk membuat My Template, klik New Template dan ketik name itu monitoring kualitas air dan pilih ESP 8266. Setelah itu klik save, maka tampilan kualitas monitoring air seperti pada video akan terlihat. Kemudian klik data stream. Nah, untuk membuat tampilan TDS, EC dan temperatur itu kita klik edit terlebih dahulu. Kemudian klik plus new data stream. Pilih virtual pin. Di sini untuk name-nya kita isi dengan TDS. Kemudian pin-nya V0 dan date tipe itu kita pilih double dan minimalnya 0, maksimalnya kita isi 1000 dan kemudian kita save. Maka tampilan TDS akan muncul. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah yang sama untuk membuat EC dan temperatur. Jika TDS, EC, dan temperaturnya sudah kita buat, maka kita save. Kemudian klik web dashboard. Kita scroll. Nah, kita pilih yang gauge. Kita tarik aja ya. Seperti ini. Kita ambil lagi satu hingga dia menyesuaikan dengan 3 tampilan. Nah, untuk tampilan pertama kita edit ya, kita klik di data streamnya, kita pilih untuk TDS dulu, kemudian kita save. Setelah itu kita edit lagi untuk EC, dan yang ketiga
kita pilih data streamnya temperatur, kita save. Tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita save. Langkah selanjutnya kita akan masukkan codingan via Blink IoT ke dalam Arduino IDE. Kita klik Ctrl N untuk membuka jendela baru di program Arduino IDE-nya. Setelah kita masukin codingannya, di bagian template ID, name, dan token itu kita ganti sesuai dengan yang ada di Blink kita. Kemudian kita masukin aja, ini sudah saya ganti ya. Dan kemudian untuk tokennya itu bisa kita klik, itu untuk copy tokennya. Kemudian kita salin di bagian Blink Token. Untuk bagian SSID itu ganti dengan nama wifi teman-teman, dan passnya itu diganti dengan password teman-teman. Lalu upload codingan, tunggu prosesnya hingga selesai. Maka terlihat tampilan di LED OLED dan Blink itu akan sama, artinya Internet of Things-nya sudah berhasil kita sambungkan. Lalu kita akan melakukan percobaan sensor TDS pada air keran. Maka kita lihat hasil di LED-nya itu adalah 71 hingga 69 ppm, 69 atau 71 ppm. Maka hasil yang di Blink akan sama di LED OLED. Sensor TDS-nya untuk mengukur percobaan pada air galon. Terdapat nilainya itu adalah 65 ppm hingga 65 ppm, maka hasilnya akan sama di Blink dan di LED. Selanjutnya kita melakukan percobaan sensor DS18B20 pada air keran. Terlihat nilai temperaturnya itu adalah sekitar 28,44 Celcius atau sampai 28,31 Celcius. Nilainya akan sama ya di Blink dan di LED. Selanjutnya kita melakukan percobaan sensor DS pada air galon. Maka hasilnya akan terlihat di Blink dan di LED. Langkah selanjutnya itu adalah merakit pembagi untuk sensor pH ke Node MCU ISP. Pertama, kita rakit resistor 47 kΩ pada breadboard, dan kita rakit resistor 10 kΩ di breadboard. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan kemudian pin P0 yang ada di modul pH sensor kita sambungkan ke ujung resistor 47 kΩ. Kemudian di tengah-tengah antara resistor 47 kΩ dan 10 kΩ itu ada namanya titik tengah. Nah, titik tengah itu kita sambungkan ke A0 pada node MCU.
Lalu di ujung kaki resistor 10 kilo ohm kita menggunakan kabel jumper, kita sambungkan ke tanda plus yang ada di breadboard. Kemudian kita menggunakan kabel jumper satu lagi untuk kita sambungkan ke ground node MCU. Berikut hasil rakitannya. Dan kita akan menggunakan codingan untuk mengkalibrasi sensor pH. Masukkan codingan tersebut ke dalam aplikasi Arduino IDE dan diupload. Nah, ketika selesai mengupload codingan, selanjutnya kita akan memastikan sensor sudah terkalibrasi dengan baik dengan cara melihat pada 3 cairan. Cairan pertama itu adalah pH 10. Kemudian kita lihat nilainya di LED yaitu adalah 10. Jadi hasilnya sesuai dengan cairan yang kita ukur. Kemudian cairan kedua itu adalah pH 7. Untuk hasilnya itu juga sesuai 7. Kemudian untuk pH 4 nilainya adalah 4. Maka dari hasil sensor yang terlihat pada cairan pH 10, 7, dan 4 bisa dikatakan sensor pH sudah terkalibrasi dengan baik. Sekarang kita bisa menggunakan sensor pH untuk melakukan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, kita harus menambahkan template untuk monitoring pH. Kita buka lagi Bling kita, kemudian klik Developer Zone, klik New Template, dan untuk mengisi name itu kita ketik monitoring pH dan keyword-nya kita isi ESP8266. Jangan lupa habis itu di save. Tampilannya akan muncul, lalu kita klik template monitoring pH. Ingat bahwa template Bling IDE ini itu akan kita gunakan nanti di pemrograman untuk menyambungkan ke Blingnya. Kita beralih ke data stream, lalu kita klik edit. Kita tambahkan data stream untuk membuat pH dan full text. Untuk name kita isi pH, data type kita isi double, pinnya V1 dan maksimalnya 14. Lalu kita save, dan untuk data kedua, name-nya kita isi full text, pinnya V2, unitnya full, data type-nya double dan maksimalnya 5. Kemudian kita save and apply. Sekarang sudah mendapatkan 2 data. Kita lari ke web dashboard. Lalu edit. Dan pilih Go. Kita tarik seperti ini. Kemudian kita edit Gauge-nya. Itu yang pertama pH. Lalu kita save. Dan untuk Gauge kedua itu adalah full text. Kita save. Maka tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memasukkan codingan pH ke dalam Arduino IDE. Berikut adalah codingannya.
Dan setelah memasukkannya ke dalam Arduino IDE, kita upload codingan tersebut untuk menghubungkan Wi-Fi dan belayingnya. Setelah itu akan terlihat di LED OLED dan di belayingnya. Kita akan melakukan percobaan pada dua air. Yang pertama ada air galon dan air keran. Nah, untuk air galon itu kita masukkan sensornya dan hasilnya itu adalah 7,44. Dan hasilnya juga akan terlihat di belaying. Melakukan percobaan pada air keran dan hasilnya adalah 4,09.